Sebenarnya konsep merdeka belajar itu ya ada di sini sebenarnya. Awal kita mengembangkan self-managed learning itu kita baca referensi ya terkait dengan motivasi seperti itu. Salah satu referensi yang paling kekinian itu adalah self-determination theory SDT seperti itu. Jadi motivasi intrinsik itu akan terbentuk. Motivasi intrinsik itu kayak kebutuhannya itu dari dalam dirinya lah. Beda dengan ekstrinsik yang biasanya kita pakai hadiah, kita pakai hukuman dan sebagainya, itu ekstrinsik. Anak-anak itu harusnya melakukan penjadwalan belajar setiap hari. Jadi kita itu anak-anak SMP itu setiap hari, setiap sore seperti itu ya. Anak-anak melakukan penjadwalan belajar. Mereka melihat tuh besok ada jam pelajaran apa, kemudian mereka target belajarnya apa, topik berapa, halaman berapa. Nah itu anak-anak setiap hari melakukan seperti itu sebagai salah satu bentuk manajemen waktu. Selain itu juga bentuk manajemen belajar mereka. Jadi ketika mereka masuk ke dalam kelas besok, itu mereka sudah membawa target belajar sendiri-sendiri tuh anak-anak itu. Karena masing-masing anak ini kan unik ya, masing-masing anak beda. Nah kalau di kelas konvensional itu anak masuk kelas belajar itu mengikuti gurunya ngajarin apa seperti itu, anak-anak ya ikut yang disampaikan gurunya itu. Di sini yang saya usulkan itu self-managed learning itu tadi, anak-anak gimana sih biar bisa jadwal tiap sore untuk keesokan harinya, sehingga anak-anak besok itu waktu masuk ke dalam kelas itu sudah tahu tuh apa yang harus dikerjakan, apa yang jadi target belajar mereka pada hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang konsep mastery learning. Nah konsep mastery learning ini terkait dengan modul yang bisa nanti dikerjakan berulang-ulang sampai dapat nilai 100. Nah, di sini tuh boleh saya memperbolehkan konsep mastery learning itu. Jadi anak-anak itu belajar itu ya harus mastery, nggak boleh bolong-bolong. Sebisa mungkin anak-anak didorong untuk menguasai topik yang diajari itu ya kalau bisa 100 seperti itu. Ketiga itu self-organized learning environment, SOLE. Itu salah satu usulan saya. Biasanya gini, guru itu buat pertanyaan besar. Misalnya, apa yang terjadi pada manusia ketika salah satu organisme ini yang namanya semut ini menghilang dari dunia. Nah itu pertanyaan besar. Secara berkelompok anak-anak melakukan riset, investigasi untuk tahu pentingnya. Oh kalau semut itu nggak ada, berarti manusia itu juga bisa punah loh sebenarnya.